Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat sore teman-teman semua. Terima kasih udah dikasih kesempatan untuk jadi pembicara di speaker kali ini. Dan juga akhirnya saya bisa kumpul lagi bareng-bareng sama teman-teman untuk materi hari ini yang akan dibahas oleh saya. Saya Rifki Pertama mau bahas tentang Guide to Automation Testing. Jadi ini mungkin kayak trilogi dari yang kemarin udah dibahas sama Ki yang lain juga, sama Arif sama Rizky. Itu ada manual sama Rizky udah bahas robot framework langsung. Jadi ini kayak penengah di antara itu. Jadi automation testing. Intro dulu. Mungkin teman-teman sering dengar istilah-istilah di dunia QA atau di dunia teknologi itu, terutama mungkin di LinkedIn, banyak orang role-nya di QA, ada software engineer in test, quality engineer, analis, tester, SDET, sama QA engineer. Nah, kenapa sih banyak banget? Sebenarnya di QA itu ini tuh cuma role dari masing-masing company aja yang diberikan. Dari QA sendiri itu ada ini dari role ini tetap dia mengerjakan suatu job responsibility di dalam quality assurance. Biasanya di dalam quality assurance itu kita di quality assurance software testing kita melakukan ada namanya dua commonly yang digunakan, ada manual testing sama automation testing. Jadi apa sih ini yang kedua, dua tipe testing ini. Jadi key differences-nya yang paling biggest difference antara manual sama automation testing ini, siapa yang nge-execute the test case-nya. Jadi dari test case itu biasanya dari testing kita nge-execute test case. Nah, untuk di manual testing ini, manual testing biasanya ada seseorang, ada human sendiri yang melakukan eksekusi itu dari test case dan skenario yang sudah dibuat untuk fitur-fitur yang akan di-improve atau fitur baru yang akan dibuat dari produk kita. Nah, sementara di automation testing, bedanya adalah tools yang melakukan itu. Jadi, di automation testing, kita seperti developer juga membuat suatu script untuk menjalankan test case agar dapat memenuhi kriteria yang dibutuhkan dari fitur itu. Jadi, lebih detailnya manual testing adalah suatu proses yang dieksekut, tes yang dieksekut secara satu persatu. Jadi oleh orang tersebut, satu role orang itu mengeksekusi test case yang udah dibuat di test management tools. Test management toolsnya bisa dipakai, biasanya ada Google Sheet atau KC atau TestRail. Tujuannya manual testing itu untuk menangkap bugs dan defect sebanyak-banyaknya, dan isu-isu yang ketahuan di ranah development atau di ranah staging sebelum software aplikasi itu naik ke production dan live dan bisa dipakai oleh user. Jadi di manual testing kita mencoba membuat suatu case atau skenario yang berdasarkan user story. Jadi kita memikirkan di skenario itu atau di tes itu berdasarkan nanti user bakal ngapain sih di fitur ini. Misalkan di login, dia bakal masukin email dan password. Nah, dari situ kita mencoba untuk membuat test case yang mungkin terjadi atau user itu melakukan test case itu.
Life cycle manual testing. Biasanya ada yang pertama itu ada requirement analysis. Requirement analysis itu beberapa contohnya adalah kita ada dokumen dari, biasanya ada dokumen dari tim produk, yaitu product requirement design dokumen. Itu berisi beberapa kondisi atau objektifnya dari suatu fitur atau improvement yang akan dinaikkan ke production. Dan juga biasanya ada dari tim desain meng-coverage desain dari fitur tersebut. Nah, dari PRD itu, dari dokumen itu, kita menganalisis case-case yang bakal kejadian dari deskripsi yang udah dibuat di dokumen. Dan juga dari wireframe atau prototype yang dibuat oleh tim desain. Dari situ, yang kedua ada namanya test planning. Test planning ini jadi dari tester ngebuat suatu plan atau skenario dari PRD yang sudah diberikan. Terus ada test case. Test case ini merupakan bagian yang terperinci di dalam sebuah test plan. Di test case ini tester membuat suatu langkah-langkah yang akan digunakan untuk testing. Jadi misal untuk test case itu. Jadi test case ini berkaitan dengan user ini bakal ngapain aja di fitur itu. Kita ngebuat di situ. Nah, selanjutnya ada test case execution. Dari test case yang kita udah buat dan test plan yang kita buat sebelumnya, itu bakal kita execute, kita jalankan di environment yang sudah environment kita, bisa di environment development atau staging. Kita nge-eksekusi dari test case yang sudah dibuat, apakah sudah pas atau masih ada kita menemukan suatu bug atau defect. Nah, jika ada suatu bug atau defect yang kita temuin di dalam proses testing, kita melakukan ada namanya defect logging, atau itu bisa reporting defect. Dari defect logging ini kita memberitahu kepada engineer atau developer di fitur mana defect itu terjadi, dan juga step to reproduce-nya seperti apa, step-step yang bisa dilakukan untuk mereplikat atau mereproduce defect itu agar kejadian juga. Nah, dari situ developer akan nge-fixing defect dan bug itu, dan kita sebagai tester bakal melakukan re-verification atau retesting. Jadi untuk verify apakah defect tadi masih kejadian juga atau sudah pas, sudah memenuhi kriteria yang kita buat di test case itu. Terus pro-nya dari manual testing itu ada 3 di sini yang saya tulis. Ada yang pertama yaitu cepat dan accurate visual feedback. Jadi untuk manual testing, kan kita sebagai manusia bisa mengetahui untuk feedback di ranah desain. Misalnya ada button yang panjangnya sekian pixel di dalam desainnya produk, namun pas kita tes itu belum sesuai. Nah, di manual testing ini kita bisa meng-coverage visual testing itu. Terus yang kedua yaitu cheaper, lebih murah, less consuming cost. Jadi kita nggak butuh budget untuk kita tidak butuh untuk mengeluarkan budget untuk melakukan automation tools, untuk membayar automation tools atau proses di dalamnya. Kita mungkin hanya perlu untuk mengeluarkan cost untuk
di dalam test management tools untuk membuat test case kita menjadi lebih terstruktur. Terus human judgment dan intuisinya menguntungkan elemen manual. Jadi intuisi kita dalam untuk melakukan testing tuh di manual lebih berguna. Misalkan untuk testing kita bisa melakukan exploratory, kita mesti ngapain aja di manual itu bisa lebih baik karena intuisi kita berjalan. Terus selanjutnya ada manual testing, automation testing. Automation testing itu merupakan sebuah proses di mana tester menggunakan tools sama script untuk mengautomate, jadi dijalankan secara otomatisasi testingnya. Nah, ini juga sangat berkaitan juga dengan manual. Jadi walaupun nanti kita sudah mengimplementasi automation testing, manual testingnya ini manual tester itu juga nggak bakal ketendang gitu. Dia manual ini juga masih bakal terpakai, masih bisa bermanfaat. Seperti yang pro-nya di manual. Jadi automation tanpa manual juga nggak bekerja, karena automation juga butuh test case yang ditulis oleh manual tester. Nah, ini ada life cycle-nya di dalam automation testing. Automation yang pertama ada automation feasibility analysis. Ini kita melakukan sebuah analisis di mana dari test case apa yang bakal kita buat secara otomatisasi, yang bisa kita jalankan secara terotomatis dari test case itu. Nah, untuk analisis ini kita juga membutuhkan test case yang dibuat oleh seorang manual tester, karena tidak semua test case tersebut bisa di coverage di automation testing, atau juga tidak semua test case itu important buat dimasukkan ke dalam automation. Terus yang kedua ada yang namanya test strategi. Test strategi di sini maksudnya gimana? Test strategi gini di sini adalah karena automation testing kan membutuhkan suatu tools. Nah, dari suatu tools atau framework, nah kita melakukan sebuah analisis dulu untuk kita memilih framework apa yang cocok dengan kita, dan juga apa yang cocok dengan produk kita. Contohnya, jika mau melakukan otomatisasi di web sekolahmu, itu bisa menggunakan Catalon misalnya, atau Selenium yang bisa meng-coverage di web automation. Yang ketiga ada environment support. Environment support di sini adalah di environment mana kita bakal membuat automation kita. Nah, ini tergantung balik ke company masing-masing. Jika di sekolahmu itu mungkin kita bisa melakukan di 3 environment, ada development, staging, atau production. Biasanya sebelumnya di tim QA udah membuat di ranah staging. Nah, yang keempat itu ada script development. Setelah kita melakukan analisis di framework apa yang bakal kita gunakan dan sudah kita pilih, terus juga dari framework itu kan bahasa yang dipakai itu apa, kita udah melakukan itu, kita udah memilih bahasa itu. Selanjutnya untuk membuat scriptnya dari test case di poin 1. Dari test case tersebut kita buat script agar bisa berjalan sesuai yang kita inginkan. Terus ada test case execution. Kita melakukan running dari script yang udah dibuat. Apakah berjalan dengan baik atau masih ada fail. Terus ada result generation. Result di sini adalah dari test case yang sudah kita execute atau kita run. Itu
bakal kita lihat dia seberapa banyak berhasilnya, persen berhasilnya berapa, dan jika failed-nya di mana. Jadi jika failed, kita bisa melakukan perbaikan, fixing, agar test case running selanjutnya itu bisa pas sesuai yang kita mau. Pro dari automation testing itu ada beberapa part, yaitu ada 3. Yang pertama, automated testing support various type of testing. Maksudnya type of testing di sini yaitu automate testing itu bisa mengcoverage beberapa tipe testing. Contohnya ada functional. Functional ini bisa juga di web sama di mobile atau di aplikasi iOS, Android contohnya. Terus juga di samping itu ada performance testing. Jadi untuk manual testing kan untuk melakukan performance itu kan masih sulit ya. Nah, ini untuk di automation kita bisa mengcoverage untuk melakukan performance. Jadi seberapa kuat atau seberapa bagus website kita jika digunakan oleh banyak user dalam satu waktu sekaligus. Yang kedua yaitu sebagai bagian proses testing udah di automate, itu kita bisa membuat proses testing menjadi lebih efisien dan juga lebih cepat. Kenapa? Karena biasanya yang di manual itu membutuhkan waktu yang lebih dalam melakukan testing. Di automation itu bisa kita bisa memperpendek waktunya untuk melakukan test run. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan productivity karena lebih cepat dan akurat testing resultnya. Jadi misalkan di manual testing kita untuk melakukan skenario login dan register itu memerlukan beberapa waktu, misalkan beberapa jam, 3 jam atau bisa lebih misalnya jika tesnya banyak. Nah, di automation ini kita bisa mengincrease productivity karena mungkin bisa akan lebih cepat proses hasilnya. Nah, selanjutnya automation testing. Kapan sih digunakannya? Kapan waktu yang terbaik buat kita melakukan automation testing? Yang pertama ada repeatable execution. Repeatable execution ini test case atau test skenario yang dieksekusi secara terus-menerus. Jadi berulang-ulang. Jadi fitur ini mungkin sangat berpengaruh untuk suatu produk. Misalnya di sekolahmu ada login sama register yang bakal sering dipakai oleh user. Terus juga ada pembayaran sama untuk menjalani program. Untuk di admin mungkin bisa membuat program. Kalau dibuat automation, proses yang repeatable ini bakal mempersingkat waktu kita dalam testing. Jika semua repeatable itu dieksekusi secara manual dan bersamaan, itu mungkin akan memakan waktu yang lebih lama. Nah, makanya untuk repeatable execution ini butuh automation testing. Atau automation testing ini sangat bermanfaat di fitur yang terlalu berulang-ulang. Terus selanjutnya ada yang namanya performance testing. Seperti yang tadi dibilang, ada performance testing ini biasanya untuk mengukur seberapa banyak user yang kita bisa tampung atau kita bisa lokasikan atau kita nge-benchmark user tersebut dalam satu waktu yang sama. Misalkan ada 2.000 atau 5.000 user yang mengakses web sekolahmu. Jika dalam 1 detik ada 2.000 user, apakah
sistem kita kuat untuk menahan user tersebut, atau mungkin bisa jadi DDoS, jadi sistemnya bisa down. Nah, ini kita bisa menggunakan namanya performance testing. Performance testing di sini ada beberapa tools yang bisa dipakai. Ada JMeter, Locus, Gatling, sama K6. JMeter running based on Java, terus ada Locus yang bisa dipakai menggunakan Python, K6 bisa menggunakan JavaScript, dan ada yang Gatling bisa pakai Golang. Jadi mungkin teman-teman bisa experience, mungkin tertarik di experience di performance testing. Terus ada API testing yang bisa di-automation, yang bisa di-automate. Teman-teman kan mungkin teman-teman developer sering tes API pakai Postman. Itu mungkin ini ada ternyata API itu bisa di-automation. Kita bisa nge-mock datanya, kita running dengan banyak endpoint sekaligus. Apakah endpoint tersebut berhasil dijalankan atau enggak, atau bisa menghasilkan error atau enggak. Nah, kita bisa menggunakan API automation ini. Terus ada toolsnya, diantaranya ada Mokachai sama Jest yang bisa dipakai based on JavaScript. Terus ada REST Assured sama Swap UI yang bisa digunakan untuk web service, REST API sama SOAP. Terus dari Postman juga kita bisa mengautomate juga menggunakan Postman Newman. Jadi di collection-nya Postman bisa di running pakai Newman. Di Postman-nya sendiri juga bisa kita bisa menggunakan parameter test menggunakan status code. Apakah jika status code-nya udah sesuai dengan yang kita mau, itu berarti udah pas, atau jika berbeda itu akan gagal. Terus ada yang namanya functional testing. Functional testing itu bisa dibagi jadi dua, ada di web sama di aplikasi Android atau iOS. Di sini ada Appium untuk mobile, Cucumber bisa untuk keduanya, Catalon bisa hybrid, Cypress untuk web, dan juga Selenium untuk dilakukan di web. Functional testing ini juga berguna untuk untuk melakukan testing di logic atau fitur yang bakal di improve, atau fitur baru yang bakal dibuat dari suatu produk. Terus kita bakal coba karena saya lebih banyak ke web automation, ini ada berapa part dari web automation yang perlu diperhatikan dalam membuat web automation. Itu ada seperti tadi, kita harus memilih framework atau tools yang bakal digunakan. Dari tools itu kan bisa meng-coverage beberapa programming language. Nah, kita bisa memilih framework yang bisa meng-coverage programming language yang kita pahami. Selanjutnya, untuk di web automation itu dibutuhkan yang namanya test scenario atau test case. Test case ini kita diambil dari manual tester yang ngebuat test case tersebut. Dari test case tersebut kita gunakan untuk nanti digunakan sebagai test run. Terus juga ada namanya test data. Test data ini digunakan untuk jika kita melakukan testing untuk fitur yang punya mesh data atau data yang berulang-ulang. Misalkan kita mau testing untuk automation di login dengan menggunakan 100 user atau 100 data email yang beda, kita bisa taruh di test data. Terus untuk web automation ada yang namanya WebDriver. WebDriver ini gunanya untuk protokol komunikasi antara
tools automation dengan browser yang bakal kita gunakan untuk automate. Misalnya di framework kita memakai driver Chrome. Kita ingin menggunakan driver Chrome, itu bisa kita gunakan Chrome driver, atau kalau untuk Firefox ada namanya Gecko driver. Nah, tanpa web driver ini, automation itu nggak bakal jalan. Kita harus mendefine dengan baik gimana cara bisa berkomunikasi antara automation tools dengan web driver. Selanjutnya yang perlu diperhatikan di web automation itu ada namanya objek atau web element. Web element ini gunanya untuk kita mengambil suatu elemen di dalam web. Jadi untuk melakukan perform, misalnya mau input data tuh di field apa, field email, field password, kita butuh objek dari field tersebut. Nah, objek dari elemen tersebut biasanya kita ambil dalam beberapa tag, bisa dari tag CSS selector atau tag name, terus juga ada yang namanya expect. Nah, terus ada test run sama test result. Dari beberapa part yang udah disebutkan itu, terus udah kita buat script automationnya, kita bisa melakukan test run apakah test case dan test script yang kita sudah buat sudah sesuai atau belum, sudah pas atau belum. Kita bisa mengetahui dari test run dan resultnya gitu. Untuk kita ini mungkin ada beberapa guide aja sih. Jadi ini ada yang namanya test case. Kita nggak buat beberapa step yang digunakan untuk merunning automation. Seperti kita ngebuat modul atau function login. Terus kita melakukan perform click. Terus dari situ ada namanya kita melakukan delete dari sini contohnya. Terus untuk yang objek tersebut kita bisa lihat contohnya di pad ini. Kita bisa lihat kalau mau perform testing klik di web automation, kita harus mendefine objek-objek tersebut. Jadi automation tools tuh bakal nangkep objek ini agar bisa melakukan input data atau mengklik data. Contohnya, untuk mengambil objek bisa dilakukan dengan biasanya ada ini mungkin sedikit guide untuk kita ngambil objeknya kayak gimana sih biasanya. Nah, misalkan kita mau ngambil objek ini nih. Nah, lembah. Ini kan ada tag image. Image-nya ini kita get image. Terus image. Terus kita bisa lihat image-nya ini punya tag apa lagi sih? Kita bisa ambil, misalkan ini ada alt, jadi kita bisa tulis nah, ini namanya expect. Nah, ini bisa kita gunakan untuk melakukan perform klik di gambar tersebut.
Ip. Thank you. Mungkin segitu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam teman-teman dong. Mantap, Pak Camat. Jadi kayaknya pas nih ya, mungkin mulai yang nextnya tuh udah 30 menit cukup kali lah ya buat satu sesi itu 30 menit. Jadi lebih enak nih kayak gini nih, bisa lebih dalam juga kan. Paling ntar tinggal disesuaikan aja untuk yang biar pas gitu waktunya. Tapi thank you banget tadi Ip juga udah share tentang automation testingnya. Ada dari teman-teman buat Adit, buat Ip gitu. Ada yang mau ditanyain? Mau dong. Gimana? Silakan Mbak Inka. Tadi gue sorry ya telat. Mau nanya, itu tadi kan buat performance testing itu kan kayak banyak kayak software atau aplikasi yang bisa dilihat gitu. Nah itu tuh gratis atau harus berbayar sih? Ada yang open source, Mbak Inka. Bisa digunakan open source. Oh oke. Jadi bisa siapa aja gitu ya? Betul, bisa. Oke. Contoh yang tadi mungkin saya udah ada contohnya itu open source semua. Rada OOT dikit. Adit, lo udah sembuh? Gue dari mana aja ya? Dit? Udah Mbak, alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Berarti lo udah ini ya, udah X-Men dong sekarang, anti imun. Apa sih udah, namanya? Iya, nggak boleh dikasih vaksin malah. Oke. Itu Ip juga baru sembuh tuh Mbak Inka. Jadi panas tuh kena semua gara-gara Fahmi pokoknya. Serius? Itu Ip juga baru sembuh habis dari COVID juga. Ya Allah, yaudah. Semoga sehat semua ya. Iya, mungkin sehat-sehat semuanya. Sip. Oke. Ada lagi teman-teman yang mau nanya? Thank you Mbak Inka buat pertanyaannya. Ada lagi teman-teman yang lain mau nanya? Ini kalau misalnya nggak ada pertanyaan tambahan, ini saya pengen nge-share sedikit nih. Ini sneak peek sih sebenarnya sih. Jadi beberapa hari yang lalu Fajar ngubungin saya dari tim produk tuh pengen sebelumnya udah di tim produk udah coba ngecek gitu ya. Ada Agus dan teman-teman yang lainnya juga pengen ngecek nih untuk heat map itu pakai apa sih anaknya di sekolahmu. Kita pengen nge-track nih dari sisi user experience dari user yang pakai platform kita tuh kayak gimana sih. Jadi kan selama ini kan teman-teman udah ngodingin UI-nya kayak gimana, menunya kayak gimana berdasarkan dari guideline tim produk gitu ya. Nah, tapi kan kita nggak tahu nih sebenarnya tampilan udah kita bikin itu seberapa efektif sih sampai dipakai sama user, seenak apa sih dipakainya. Ini saya pengen ngasih sneak peek sedikit, mumpung ada waktu sekitar 5 menitan, saya pengen nge-share sedikit aja. Jadi kemarin beberapa hari yang lalu, Fajar langsung minta tolong ke saya, langsung coba dong diimplement si smart loop-nya. Namanya kita pakai smart loop, consideration-nya mungkin bisa ditambahin sama tim produk nantinya. Kenapa kita pakai smart loop? Karena mereka juga udah ada sedikit produk comparison juga. Nah, jadi di smart loop ini atau di aplikasi heatmap lah ya, kita smart loop ini kan hanya tools buat heatmap tracker. Jadi banyak yang heatmap tracker kayak gini juga. Salah satunya ada namanya Crazy Egg, ada namanya Hotjar juga, ada namanya user tracker, macam-macam. Nah, yang kita pakai sekarang ini masih trial version nih. Ini kita pakai smart loop. Kelihatan ya screen-nya ya, teman-teman? Kelihatan, Mas. Kelihatan. Nah, di sini ada dua fitur yang benar-benar berguna banget buat nggak cuma buat tim tech, tapi buat juga tim produk, buat tim akademik, buat partnership, buat semuanya. Nah, misalnya contoh nih kayak gini, saya pasang ada 2 URL yang saya pasang buat heatmap trackernya ini berdasarkan data history yang udah masuk gitu ya. Nah, di sini kelihatan nih yang ada biru-biru gini, ini tandanya ada orang yang ngeklik dikit gitu ya. Terus kalau misalnya yang merah banget begini, artinya orang ngekliknya banyak banget ya di sini nih. Semakin banyak orang yang ngeklik, dia semakin merah. That's why namanya heat map gitu. Nah, jadi kita ngelihat nih, oh yang udah didesain begini, user tuh kebanyakan ngeklik yang di bagian mana sih? Kelihatan. Di sini, even di sini kita bisa ngeliat nih, program unggulan ternyata wah nggak banyak yang ngeklik nih. Gitu. Nggak banyak yang ngeklik. Terus di sini ya orang ngeklik yang ini buat yang tampilkan lainnya dia. Ini buat halaman di sekolahmu.
Kalau yang prakerja bersama sih. Karena kan sebenarnya kan satu ini kan. Nah ini buat yang user-user prakerja nih. Dia udah lebih klik sekolahmu, kayak gini. Prakerja diklik sama dia. Ini kan karena emang user prakerja ya, dia udah fokusnya di prakerja aja nih. Sini dia ngeklik. Ini untuk yang fitur heat map ya. Jadi kelihatan nih dari sisi kliknya, dia mouse-nya itu jalannya kemana aja gitu ya. Dia nge-hover kemana aja. Dia nge-scrollnya kemana aja. Ini viewport-nya nih. Jadi pas pertama kali ngebuka web, otomatis kan begini nih tampilannya. Berarti dia ngebukanya segini. Kalau semakin biru artinya dia nggak semakin ngelihat. Jadi dia ibaratnya orang jarang sampai ngeliat bawah begini nih. Kalau dari sisi mobile, dari sisi mobile-nya, orang lebih langsung ngeklik prakerja. Karena emang udah spesifik prakerja nih buat yang ini. Terus ini dari sisi heat map-nya. Jadi di sini berguna banget. Terus satu lagi fitur yang bagus juga itu buat recording. Jadi kita benar-benar bisa ngelihat interaksi user tuh kayak gimana sih. Nah ini ada beberapa recordingnya. Kalau misal dilihat dari yang ini nih, ini event-eventnya. Jadi dia ngeklik semakin banyak ininya, berarti dia interaksinya semakin banyak nih di web kita buat kita analisa. Misal contoh yang ini ya. Dan di sini kita juga bisa ngeliat nih dia platformnya apa sih, pakai apa, terus posisinya di mana. Dan ini kita track ada IP-nya juga nih. Jadi kelihatan nih dia pakai screen HP apa gitu nih. Kelihatan di sini semua. Kalau misalnya kita lihat recordingnya, teman-teman kelihatan ya? Kelihatan Mas. Ini benar-benar kayak direkam aja nih, direkam user ngapain sih gitu, kelihatannya. Terus, nah misalnya kayak gini, dia ada verifikasi email, terus dia ngapain sih, dia ngeklik apa dia ngapain sih gitu. Jadi kita bisa tahu user tuh cara interaksinya tuh kayak gimana sih, dia ngalamin kesulitan pas di bagian mana tuh kelihatan semua ntar di sini. Nah artinya dengan adanya ini semua, tracker ini semua, ini jadi benar-benar data yang akurat buat kita buat analisa nih. Strategi ke depannya, gimana sih cara ngebuat UI yang bisa lebih smooth gitu. UX-nya juga lebih smooth. Ini kan journey-nya untuk belajar nih. Tapi gimana sih buat yang journey misalnya buat ngebeli program, itu gimana sih journey-nya. Itu juga ntar bisa kita cek juga. Terus dia di sini dia cuma scroll gitu. Terus dia intinya sih ya ini buat analisa lah. Jadi ini product research ini bakal main di sini nih. Tapi kalau teman-teman jangan, ibaratnya ini kan banyak teman-teman tech juga kan. Jangan cuma fokus buat ngoding doang sih. Jadi dari sisi kita juga harus tahu kira-kira tuh kita terutama front end gitu ya. Kita gimana sih cara ngebuat tampilan yang supaya dari sisi user tuh juga UX-nya juga bagus. Jadi jangan cuma fokus di ngoding doang, tapi benar-benar harus tahu nih sampai beyond dari coding itu sendiri. Oh, cara ngebuatnya tuh kayak gimana. Jadi kalau misalnya pas lagi discuss sama tim produk, sama tim yang lainnya, kita juga bisa ngasih advice nih ke mereka nih, kasih rekomendasi. Oh enaknya gini loh approach-nya, oh enaknya gitu loh approach-nya. Dan bukan karena dari kayaknya, tapi benar-benar dari data yang langsung kita dapat gitu sih. Mungkin itu kali. Oh sama satu lagi. Jadi kenapa kemarin saya bisa langsung implement di production tanpa ada deployment, itu pentingnya ada Google Tag Manager di sini. Mungkin beberapa teman juga udah ada yang tahu tentang Google Tag Manager ini. Jadi Tag Manager ini bisa dipakai buat di Android atau bisa dipakai buat di web juga. Jadi dari awal kita udah implement Tag Manager, artinya kalau misalnya kita mau sisipin ada JavaScript atau ada codingan buat trackeran, itu kita bisa langsung implement dari sini nih. Ini contoh yang kita pakai sekarang. Ini tag-nya di sini, tag yang udah kita implement ya di sini nih. Ini ada ya lumayan lah. Ada buat Facebook, ada buat Google Analytics, dan yang lain-lain. Kalau untuk yang si Smart Look-nya, ini saya kasih contoh ya. Sini. Nah, jadi yang biasanya kita pasang di head itu dipasangnya di sini nih. Jadi codingnya saya taruh di sini, scriptnya. Terus script ini nge-triggernya pas kapan sih? Nah, ini di sini.
Jadi kalau misalnya kita pakai server-side rendering, itu bakal ke-trigger kalau pakai all page itu harusnya langsung ke-trigger semua. Cuman karena kita pakainya SPA, single page application, jadi harus diakalin nih. Harus diakalin artinya setiap kita ngeklik something, dia harus triggernya firing, aktif gitu. Nah ini jadi saya tambahin sini. Jadi setiap kita ada ngeklik dimanapun, dia langsung nge-trigger. That's why makanya datanya bisa langsung masuk ke sini semua nih. Gitu. Mungkin itu kali ya sneak peek-nya. Kalau mau ada yang discuss lebih lanjut mungkin bisa after this. Oke. Ada yang mau ditanyain dulu mungkin dari teman-teman? Kamu ditambahin? Mas, yang tadi yang heat map Gimana Heru? itu nge-track-nya per user, Mas. Bisa per user. Jadi misalkan ada 500.000 user ngunjungin itu nge-record 500.000 sekaligus ya? Tergantung dari paket yang kita ambil. Misalnya kita cuma ngambil paket 1000 tergantung harganya juga ya? Harganya, ya. Ya, thank you, Mas. Oke, sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyain atau ditambahin? Jadi thank you juga buat tim produk nih yang udah akhirnya mau implement si tracker ini. Jadi mudah-mudahan platform kita kedepannya bakal lebih enak lagi nih buat interaksi si usernya. Karena akan jauh lebih ngebantu user, dia nggak bakal lost lah di platform kita. Oke, nggak ada yang mau ditambahin lagi. Kalau misalnya nggak ada, jadi thank you banget semalam juga teman-teman dari beberapa hari yang lalu nih udah nge-push buat sampai deployment semalam, dan tadi juga ada hotfix juga. Thank you banget buat bantuannya. Jadi alhamdulillahnya fund reportnya udah selesai tadi ya, udah bisa di-publish juga ke sosial media juga. Jadi mohon bantuannya juga dari teman-teman nih. Feel free buat di share ke IG, ke Facebook, atau ke LinkedIn atau sosial media yang lainnya. Jadi semakin banyak teman-teman yang tahu nih apa yang udah kita kerjain ya. Ibaratnya kan kita juga senang juga apa yang udah kita kerjain capek-capek dipakai sama orang, terus orang juga ngerasa bermanfaat banget dari yang udah kita kerjain ya. Mudah-mudahan dengan kita share itu ke orang-orang, jadi semakin banyak yang tahu tentang sekolahmu juga. Mudah-mudahan nextnya semakin banyak dari mereka yang jadi kayak quote-unquote ambasadornya sekolahmu secara unofficial gitu sih. Oke, gitu kali ya. Jadi next 2 weeks kita akan balik lagi di Sekolahmu Tech Talks. Dan formatnya 2 orang per sesi, masing-masing 30 menit. Dan kita akan tetap fokus share di YouTube juga, mudah-mudahan orang juga bakal banyak belajar juga dari situ sih. Oke, kalau gitu. Thank you banget semuanya, thank you banget Adit, thank you banget dari IIP juga. Sehat-sehat buat semuanya, mudah-mudahan di era pandemik ini, tapi kita juga tetap strong gitu ya, tetap solid juga. Jangan lupa istirahat juga. Mudah-mudahan weekend besok kita juga bisa ngumpul-ngumpul sama keluarga dan enjoy time sama keluarga juga. Thank you banget sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.